Salam sejahtera bagi saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Saat ini saya ingin membacakan firman Tuhan dan sharing sedikit. Saya akan membaca firman Tuhan dalam Lukas pasal 4 ayat 16-30. Perikop Yesus ditolak di Nazaret. Ia datang ke Nazaret, setempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Bukankah ia ini anak Yusuf? Maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri, perbuatlah di sini juga di tempat asalmu ini segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel, ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman orang Syria itu. Mendengar itu, sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung. Tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Demikianlah firman Tuhan. Perikop yang kita baca di dalam Lukas pasal 4 ini, Tuhan Yesus keluar sebagai saksi, keluar untuk memulai pekerjaannya dan menyatakan dirinya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai Mesias dan penebus. Pada saat Yesus dibaptis oleh Nabi Yohanes, lalu setelah itu berpuasa 40 hari 40 malam. Setelah berpuasa, Tuhan Yesus kembali ke Nazaret di Galilea, tempat ia dibesarkan. Pada hari Sabat, setelah Tuhan Yesus kembali ke Galilea di Nazaret, Yesus membaca kitab Nabi Yesaya. Tuhan Yesus mengatakan bahwa kitab itu sudah digenapi saat itu juga. Tetapi orang-orang di sana menolak dia, karena mereka tahu bahwa Yesus itu adalah anak Yusuf. Yesus itu hidup dan tinggal dan besar di antara mereka di situ. Tetapi saat itu Tuhan Yesus dengan tegas menegur mereka yang berhati angkuh dan sombong. Tetapi mereka semua marah karena ditegur dengan dosa-dosa mereka, dan mereka tidak mau menerima, dan mereka mau membunuh Tuhan Yesus. Jadi bagaimana dengan kita, saudara-saudara, jika kita hidup pada zaman itu? Kita tinggal satu kampung atau satu kota atau satu negara dengan Tuhan Yesus.
Dan kita tahu siapa bapak ibunya, kita tahu silsilahnya. Dia tinggal di mana? Apakah kita bisa menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Dan sama seperti yang terjadi sekarang ini, di akhir zaman ini Tuhan Yesus Kristus sudah menyatakan dirinya di dalam diri Bapak Aditya Nugrahanto. Saudara-saudara tahu siapa dia? Saudara tahu beliau tinggal di mana? Dan sama dengan zaman 2000 tahun yang lalu, kita juga menolak dia karena hati kita sombong dan angkuh. Kita bodoh, buta tuli, dan telanjang. Saya ingin menyampaikan sekali lagi kepada saudara-saudari semuanya bahwa Tuhan Yesus Kristus telah turun ke dunia ini, datang kedua kali di dalam diri Bapak Aditya Nugrahanto. Di akhir zaman ini, dia, Aditya Nugrahanto, Tuhan Yesus Kristus, itu sendiri, Roh Alfa Omega, yang datang kembali ke dunia ini dengan membawa pedang bermata dua untuk memisahkan tubuh, jiwa, roh kita, untuk memisahkan gandum dan ilalang, dan datang untuk menjadi hakim yang adil di akhir zaman ini. Lihatlah pribadi Bapak Aditya Nugrahanto bercahaya-cahaya, dan pesan-pesan yang keluar dari mulutnya adalah penuh kuasa dan penuh urapan, penuh keberanian, karena dia adalah Roh Tuhan Yesus Kristus. Dan lihatlah bencana-bencana yang saat ini begitu dahsyat tercurah menimpa atas muka bumi ini. Sebab Tuhan Yesus sudah datang kedua kali sebagai hakim yang adil di akhir zaman ini. Dan bersama dengan para malaikatnya, Tuhan datang untuk menghukum bumi, untuk menghakimi dunia ini, agar semua muka bumi ini dibersihkan dari manusia-manusia fasik dan jahat. Jadi bertobatlah saudara-saudari di kesempatan ini ketika saudara-saudari mendengar kabar ini. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita semua. Haleluya, haleluya, amin.